Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini kita telah memasuki akan pelajaran yang baru di triwulan yang pertama. Dan sepanjang triwulan ini kita belajar dari kitab Yesaya dengan judul besar Hiburkanlah Umatku. Namun sebelumnya, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita mulaikan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sebelumnya kita undang untuk berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk setiap kebaikan dan rahmat-Mu. Di tahun yang baru ini kami kembali melanjutkan akan pelajaran-pelajaran yang penting, pelajaran-pelajaran yang indah dari pelajaran sekolah sahabat. Curahkanlah berkat Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami, agar kami mampu mengerti akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran pertama di sabat hari ini adalah berjudul krisis identitas. Dan ayat hafalannya diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Ayat yang mungkin kita terbiasa menggunakannya. Firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan berfirman kepada Israel dan mengundang Israel untuk berperkara dengannya. Tuhan siap mengampuni Israel jika mereka mau datang dan meminta ampun kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa itu, Tuhan dapat mengampuninya. Ini Tuhan lakukan karena Dia mengasihi akan umat pilihannya. Bangsa Israel dipilih sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Namun sekarang sudah melupakan Tuhan yang telah menebus mereka. Mereka lupa siapa pemilik mereka dan siapa yang telah memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Tuhan membesarkan Israel seperti anaknya sendiri. Namun Israel telah menolak Tuhan. Hewan masih mengenali pemiliknya dan tempat tinggalnya. Namun umat pilihan Tuhan justru menolak dan melupakan Tuhan. Tercatat di dalam Yesaya 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, identitas bisa hilang karena pengaruh dari luar dan juga ketidakseriusan sang individu untuk menumbuhkan dan mengembangkan identitas yang ada pada dirinya. Bangsa Israel sudah kehilangan identitas sebagai umat pilihan Tuhan yang ditebus dari perbudakan di Mesir. Mari kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Di hari Minggu, dengarlah hai langit. Ayat yang kita rekomendasikan untuk dipelajari adalah Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, penulis kitab Yesaya memperkenalkan dirinya sebagai Yesaya bin Amos. Sumber pekabarannya dari penglihatan. Topik pembahasannya tentang kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tercatat di dalam 2 Raja-Raja 15 sampai dengan 20 dan 2 Tawarik 26 sampai dengan 32. Nah, isi pekabaran tentang keadaan bangsa Yehuda saat itu dan harapan mereka di masa depan. Nabi Yesaya menyampaikan pekabarannya dengan seruan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Yesaya 1 ayat yang kedua. Nah, apa arti seruan tersebut? Ada 3 poin dari arti seruan tersebut. Yang pertama, kebiasaan Raja Timur dekat ketika membuat perjanjian politik dengan pemerintahan yang lebih lemah, mereka memaksa dewa-dewa mereka sebagai saksi untuk menekankan konsekuensi dari setiap pelanggaran. Yang kedua, Tuhan, Raja di atas segala raja, membuat perjanjian dengan bangsa Israel tidak menunjuk kepada dewa-dewa seperti kebiasaan kafir. Tetapi Tuhan menunjuk langit
dan bumi untuk menjadi saksi. Sebagaimana zaman Musa tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 26. Dan yang ketiga, sebuah perjanjian menjadi sah dan kuat bila ada dua saksi. Dan dalam hal ini saksinya adalah langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, langit dan bumi menjadi saksi akan dosa-dosa Yehuda, yaitu pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Mereka melupakan kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka meninggalkan, menista, dan membelakangi Tuhan. Dengan kata lain, mereka telah merusak hubungan dengan Tuhan dan akhirnya kehilangan tujuan. Langit dan bumi menjadi saksi akan akibat dari dosa-dosa Yehuda, yaitu Tuhan tidak lagi menjadi pelindung mereka dan mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Mereka dirampasi oleh bangsa-bangsa asing dan kota mereka menjadi sunyi sepi. Inilah akibat dari dosa-dosa Yehuda dan langit dan bumi menjadi saksinya. Selanjutnya, langit dan bumi menjadi saksi akan kasih Tuhan kepada umatnya yang berdosa. Yaitu, meskipun dalam kondisi murtad, namun Tuhan berusaha membawa kembali umatnya. Ayat yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dan dipertegas di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu adalah bagian dari perjanjian Tuhan dengan Yehuda yang disaksikan langit dan bumi. Di pelajaran hari Senin, ritual yang buruk. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 17. Mengapa Yesaya menggunakan gambaran Sodom dan Gomora dalam pekabarannya kepada Yehuda? Yesaya 1 ayat 10. Nabi Yesaya ingin memberikan gambaran bahwa dosa dan kesalahan bangsa Israel atau Yehuda sebanding dengan dosa Sodom dan Gomora. Yang kita tahu bahwa Sodom dan Gomora telah dibinasakan dengan api dan belerang oleh Tuhan. Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Dengan kata lain, bahwa dosa Yehuda ini sudah sangat-sangat besar sehingga disejajarkan dengan Sodom dan Gomora. Mengapa Tuhan menolak penyembahan yang dilakukan oleh Yehuda? Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 15. Tuhanlah yang menetapkan ritual sistem penyembahan dan merancang bait suci sebagai tempat penyembahan. Imamat 1 sampai dengan 16 atau 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. Ritual tersebut dapat berfungsi dalam konteks perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Ritual yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang setia. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada perilaku buruk mereka, di mana mereka menunjukkan bukti tentang perjanjian yang telah mereka rusak. Artinya perilaku buruk mereka merusak akan perjanjian dengan Tuhan. Mereka yang mempersembahkan korban tanpa bertobat dari tindakan yang tidak adil terhadap sesama anggota komunitas yang memiliki perjanjian dengan Allah sesungguhnya sedang melakukan kebohongan ritual. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting sekalian. Ya, mereka yang mempersembahkan korban tanpa bertobat, pelajaran kita mengatakan itu adalah kebohongan ritual. Kemudian yang ketiga, dengan memperlakukan sewenang-wenang anggota-anggota lain yang juga mewarisi perjanjian yang sama, mereka menunjukkan penghinaan terhadap pelindung Israel, yaitu Tuhan sendiri. Karena dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang Tuhan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, apa yang dilakukan orang Yahudi di zaman Yesaya sama dengan yang dilakukan para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi di zaman Yesus. Karena itu,
Yesus menegur mereka dengan mengatakan, celakalah kamu. Matius 23 ayat 23 sampai dengan 28. Apakah yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan umatnya? Kembali kepada Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Inilah yang Tuhan perintahkan. Artinya kita harus bertobat, saudara-saudara. Di pelajaran hari Selasa, argumen pengampunan, Yesaya 1 ayat 18. Ini adalah ayat yang sangat penting. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa arti ayat tersebut? Yang pertama, seruan Yesaya 1 ayat 18 adalah sebuah isyarat akan adanya harapan bagi orang berdosa. Yang kedua, Tuhan masih berupaya berperkara dengan umatnya. Ia masih berupaya untuk membuat mereka bertobat dan kembali dari jalannya yang jahat. Tidak peduli betapa dalamnya mereka telah jatuh. Yang ketiga, warna merah adalah gambaran darah, yaitu segala dosa dan kesalahan. Warna putih adalah gambaran kemurnian atau tidak adanya dosa atau kesalahan. Di sini Allah menawarkan untuk mengampuni dan mengubah mereka yang berdosa. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menjadi alasan kuat bagi orang berdosa untuk mengubah cara hidupnya yang salah? Apa yang menjadi alasan kita sehingga kita harus berubah? Bahwa kita tidak mampu untuk membayar hutang dosa kita, warna merah itu, walaupun kita menyadari dan mengakuinya. Hanya Allah sendirilah yang memberikan solusi dengan menawarkan pengampunan. Dan dengan pengampunan itu kita dimungkinkan untuk diubahkan oleh kuasanya. Tidak ada cara lain bagaimana orang berdosa dapat diampuni dan menjadi manusia baru kecuali melalui kuasa Tuhan. Hal terbaik bagi orang berdosa adalah menerima segala sesuatu yang Allah akan berikan. Karunia pengampunan dari Tuhan dapat diterima atau ditolak. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan baru hanya mungkin jika kita mau menerima apa yang Tuhan tawarkan. Salah satu contoh adalah Daud. Daud adalah salah satu contoh di mana orang yang mau menerima pengampunan atas dosa-dosanya dalam hal Batseba. Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 51. Dan ia diperbaharui. Di pelajaran hari Rabu, memakan atau dimakan, Yesaya 1 ayat 19 sampai dengan 31. Di dalam Yesaya 1 ayat 19 sampai dengan 20 ada dua hal yang sangat menarik, yaitu tentang berkat atau kutuk. Yang pertama, jika bangsa Israel mau menurut kepada Allah, mereka akan memakan hasil yang baik dari tanah yang mereka taburi. Ada berkat di sana. Yang kedua, jika mereka menolak pengampunan dan pemulihan yang ia atau Allah tawarkan dan memberontak kepadanya, mereka akan dimakan oleh pedang. Kutuklah yang didapatnya. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya adalah penegasan dari apa yang telah disampaikan oleh Musa dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Musa telah memberikan hal yang sama kepada orang Israel, bahwasanya kalau kita turut Tuhan, setia kepada Tuhan, dapat berkat. Sementara bila mana kita menolak Allah, kita
mendapatkan kutuk. Perkataan Musa ini merupakan rangkuman serangkaian amarah, berkat, dan kutuk yang menyimpulkan perjanjian dalam Ulangan 27 sampai dengan 30. Di mana bagian daripada perjanjian tersebut mencakup: 1. Menghitung kembali apa saja yang Allah telah lakukan bagi mereka. Yang kedua, ketentuan-ketentuan yang harus dipelihara agar perjanjian itu dapat tetap terpelihara. Yang ketiga, referensi untuk saksi-saksi. Dan yang keempat, berkat serta kutuk untuk mengamarkan umat apa yang akan terjadi jika mereka melanggar kondisi-kondisi perjanjian. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, potensi keuntungan yang didapat dari perjanjian itu sangat luar biasa. Namun Israel melanggar perjanjian itu. Bahkan mereka menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya. Setiap orang harus memilih salah satu dari dua pilihan itu. Apakah berkat atau kutuk? Apakah kehidupan atau kematian? Tidak ada daerah netral dan tidak ada peluang untuk kompromi. Bagaimana dengan perjalanan hidup kekristenan kita saat ini? Di pelajaran hari Kamis, lagu cinta yang tidak menyenangkan. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Melalui perumpamaan tentang kebun anggur dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 7, kita mengerti tentang motif Allah terhadap umatnya. Hubungannya dengan mereka berasal dari karakternya, yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan mengharapkan sambutan kasih dari umatnya sebagai balasan. Namun yang ada hanyalah kejahatan. Yang diharapkan anggur yang baik, tetapi yang ada hanyalah anggur asam. Apa maksud perkataan Tuhan di dalam Yesaya 5 ayat 4? Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Apa maksud dari perkataan Tuhan ini? Bahwa Allah tidak segera memisahkan kita dari dirinya dengan menghilangkan perlindungannya dan menghancurkan kita. Kenapa? Dengan sabar ia memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima pengampunannya. Yang kedua, dia tidak menyingkirkan siapapun yang menyambut akan panggilannya. Yang ketiga, dia membujuk selagi masih ada harapan untuk memberikan respon kepadanya. Yang keempat, dia tidak dengan cepat mengatakan kata tidak, sebab dia menyadari bahwa kita sangat bodoh dan mudah diperdaya oleh dosa. Dan yang kelima, jika ia tidak mendapat respon apapun dari kita, maka dia akan mengakui pilihan kita dan membiarkan kita pada jalan yang sudah kita pilih. Seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, jika seseorang terus-menerus menolak himbauan Allah melalui Roh Kudusnya, pada akhirnya ia akan melewati titik di mana ia tidak bisa lagi untuk kembali. Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Tuhan sangat menghargai kebebasan memilih yang kita miliki. Bila kita berpaling dari Kristus, kita membawa diri kita pada posisi yang sangat berbahaya. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, yang pertama, permasalahan Israel sebagaimana dicatat dalam Yesaya 1 ayat 4 adalah meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, dan berpaling untuk membelakangi Dia. Yang kedua, tindakan-tindakan tersebut membawa manusia kepada tindakan melawan Tuhan, memisahkan diri dari Tuhan. Yang ketiga, manusia akhirnya melupakan Tuhan, lupa bahwa Tuhan telah menebus dan memurnikan hidup mereka, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Yang keempat, Tuhan memberikan panggilan kepada manusia untuk berperkara. Apa perkaranya? Tuhan menawarkan pemulihan atau penyembuhan jika manusia bertobat.
Yang kelima, manusia akan kehilangan identitasnya ketika manusia sudah tidak lagi mengenal Tuhan dengan benar dan meninggalkan jalan dan perintahnya. Pada akhirnya identitas kita sebagai anak Allah, umat pilihannya akan hilang. Dan yang keenam, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan manusia untuk kehidupan kekekalan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat, pelajaran pertama di tahun 2021. Sekali lagi mohon hikmat akal budi dan Roh Kudus Tuhan agar kami mengerti akan pelajaran ini. Diberkatilah akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan dengan demikian sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami. Ampuni pelanggaran dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru. Terus semangat untuk belajar sekolah Sabat. Dan bila mana pelajaran ini memberkati saudara, bagikan kepada yang lain. Selamat belajar, selamat Sabat. Tuhan memberkati.